Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waluyo SSM Hum selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Widiatmoko Adi Putranto SSMLIM selaku Penguji Utama sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Perkenalkan, nama saya Oktavianingsih, NIM 17-4616402-SP-14140 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Preservasi Arsip dan Naskah Kuno di Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, Surakarta. Latar belakang dari penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama, arsip sebagai warisan budaya dan bukti bukti otentik. Yang kedua, arsip memiliki umur yang beragam. Yang ketiga, arsip mengalami kerusakan atau degradasi. Yang keempat, perlu adanya perbaikan dan perawatan arsip. Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah bagaimana kondisi arsip dan naskah kuno yang ada di Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran, Surakarta. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan Rekso Pustoko dalam upaya preservasi arsip dan naskah kuno. Yang ketiga, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Rekso Pustoko. Dan yang keempat, apa kendala yang dialami dalam proses preservasi arsip dan naskah kuno. Tujuan penulisan tugas akhir ini yang pertama untuk mengetahui keberagaman koleksi yang ada di Rekso Pustoko, mengetahui kondisi arsip dan naskah kuno yang ada di Rekso Pustoko, mengetahui upaya pelestarian yang ada di Rekso Pustoko, serta mengetahui sarana prasarana yang digunakan di Rekso Pustoko dalam upaya preservasi arsip dan naskah kuno. Manfaat penulisan tugas akhir yang pertama bagi penulis yaitu menerapkan ilmu kearsipan yang diperoleh selama perkuliahan bagi instansi sebagai masukan bagi instansi untuk meningkatkan kualitas dalam preservasi arsip. Yang ketiga bagi pembaca yaitu menambah ilmu pengetahuan terkait ilmu kearsipan di bidang preservasi arsip dan naskah kuno. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu preservasi preventif. Preservasi preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk memperpanjang usia arsip dengan cara mencegah menghambat kerusakan pada arsip. Yang kedua, preservasi kuratif, yaitu upaya yang dilakukan lebih memfokuskan pada penanganan arsip terhadap kerusakan, seperti fumigasi, enkapsulasi, restorasi, duplikasi, digitalisasi, dan publikasi online. Yang ketiga yaitu konservasi naskah lontar, dilakukan dengan usaha terus-menerus dalam melakukan perawatan terhadap bahan-bahan pustaka lontar sehingga terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan preservasi arsip dan naskah kuno di Rekso Pustoko. Yang kedua, studi pustaka dengan mencari sumber yang relevan dengan tema dari berbagai buku, jurnal, peraturan, dan penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu wawancara, dilakukan dengan tanya jawab kepada karyawan Rekso Pustoko untuk memperoleh data yang valid. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dengan mendokumentasikan kegiatan yang ada di Rekso Pustoko. Berikut adalah struktur organisasi Rekso Pustoko. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi di Rekso Pustoko. Rekso Pustoko memiliki tugas menyediakan informasi kepada pengunjung Rekso Pustoko dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan surat-surat tertinggal dan pranata praja. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan berbagai pustaka karya sastra, seni, budaya, piwulang, tata hidup, dan sejarah. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi budaya, penyaji pengayaan wawasan budaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengorganisasian kearsipan yang ada di Rekso Pustoko. Pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat, pengelolaan arsip Rekso Pustoko menggunakan asas kombinasi, yaitu gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Arsip yang sebelumnya berada di masing-masing unit akan dipindah ke ruangan penyimpanan Rekso Pustoko setelah habis masa retensinya bersamaan dengan pergantian pemimpin Mangkunegara. Berikut adalah jenis arsip yang dimiliki Rekso Pustoko. Yang pertama adalah arsip tekstual berisi arsip tekstual, manuskrip, stadsblad, dan ritsblad. Yang kedua yaitu arsip audiovisual berisi kaset gending Jawa, DVD wayangan. Yang ketiga adalah arsip kartografi dan kearsitekturan berisi peta wilayah Mangkunegaran. Dan yang terakhir yaitu arsip mikrofilm yang berisi manuskrip Rekso Pustoko. Selanjutnya, volume dan kondisi arsip. Arsip terdiri lebih dari 10.000 arsip dengan kondisi mayoritas telah mengalami kerusakan seperti berlubang, terlipat, dan kertas rapuh. Yang selanjutnya yaitu manuskrip yang berjumlah lebih dari 800 manuskrip dengan kondisi yang telah mengalami kerusakan seperti berlubang, terlipat, kertas rapuh. Selanjutnya, naskah lontar berjumlah 8 buah naskah lontar dengan sebagian besar telah mengalami kerusakan seperti patah, berlubang, dan berjamur. Selanjutnya, foto kuno berjumlah 8.000 foto kuno yang sebagian besar masih dalam kondisi baik, akan tetapi kertas sudah berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu bahan pustaka yang jumlahnya selalu bertambah setiap tahunnya,
dalam kondisi baik, akan tetapi pada kondisi rich blood dan stud blood, kondisinya sudah mengalami kerusakan. Sistem pengelolaan yang ada di Rekso Pustoko yang pertama, arsip statis ke Rekso Pustoko. Setelah habis masa retensinya, maka arsip statis akan dipindahkan ke ruang penyimpanan Rekso Pustoko. Arsip tersebut akan diidentifikasi berdasarkan per kelompok Mangkunegaran. Selanjutnya akan dibagi per kegiatan seperti hukum, pertanahan, seni, Rekso Pustoko, dan lain-lainnya. Selanjutnya, arsip akan dideskripsi berdasarkan petugas yang mendeskripsikan dengan menggunakan inisial seperti D untuk Darwini, AJ untuk Aji. Selanjutnya, arsip akan dibungkus dengan menggunakan karton Samson berwarna coklat, dan yang terakhir yaitu arsip akan disimpan dalam box berukuran besar. Faktor kerusakan kertas yang pertama yaitu faktor biologis yang disebabkan oleh serangga, mikroorganisme, dan jamur. Kerusakan yang ditimbulkan seperti kertas berlubang, kertas sobek, dan kertas rapuh. Yang kedua yaitu faktor kimia yang disebabkan oleh gas-gas asam, debu, tinta, dan tindakan merugikan dari bahan kimia saat proses pembuatan kertas. Kerusakan yang ditimbulkan seperti kertas berlubang karena tinta bersifat korosif. Yang ketiga yaitu faktor fisik disebabkan oleh cahaya, panas, dan kelembapan. Kerusakan yang terjadi seperti kertas menguning. Yang keempat yaitu kerusakan yang disebabkan oleh manusia, yaitu karena tidak hati-hati saat mengambil arsip, salah penanganan dalam preservasi. Dan yang terakhir yaitu bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Pelaksanaan preservasi preventif di Rekso Pustoko dilakukan dengan yang pertama, melakukan pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh manusia dengan menerapkan peraturan terhadap pengunjung Rekso Pustoko. Yang kedua, pencegahan terhadap polutan dengan menggunakan vacuum cleaner untuk mengurangi penyebaran debu dan mikroorganisme. Yang ketiga, pencegahan terhadap cahaya dengan memperhatikan cahaya yang masuk dalam ruang Rekso Pustoko, yaitu setiap harinya hanya berlangsung 3 jam. Yang keempat adalah pencegahan terhadap suhu dan kelembapan, yaitu dengan menggunakan alat pengatur suhu dan kelembapan, akan tetapi di ruang Rekso Pustoko hanya terdapat di ruang manuskrip. Yang kelima, pencegahan kerusakan karena faktor biota dilakukan dengan cara rajin melakukan pembersihan ruang Rekso Pustoko dan menggunakan bahan-bahan alami seperti cengkeh, kapur barus, dan akar wangi. Yang keenam yaitu pencegahan kerusakan kimiawi dengan menggunakan kertas Cerio Black dalam penyimpanan manuskrip dan arsip foto yang telah dienkapsulasi. Berikut adalah penggunaan bahan-bahan alami dalam upaya preservasi preventif. Menggunakan cengkeh, yang kedua menggunakan kapur barus, dan ini adalah penggunaan akar wangi dalam upaya preservasi preventif. Upaya preservasi kuratif. Yang pertama yaitu fumigasi. Fumigasi adalah salah satu upaya yang dilakukan Rekso Pustoko untuk membasmi mikroorganisme dan hama dengan gas beracun. Fumigasi dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali di ruang penyimpanan wayang dan ruangan Rekso Pustoko. Fumigasi dilakukan oleh pihak sehingga fumigan dan perlengkapan disediakan oleh pihak ketiga. Perlengkapan fumigasi berupa plastik, selotip, nampan, loyang, dan fumigan. Berikut adalah pelaksanaan fumigasi. Yang pertama yaitu pemindahan bahan pustaka dari lemari luar dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Rekso Pustoko. Yang kedua, menutup lubang yang ada di Rekso Pustoko. Yang ketiga adalah pelaksanaan wilujengan. Wilujengan adalah doa bersama sebelum melakukan fumigasi yang melibatkan banyak orang. Hal ini bermaksud supaya acara dapat berjalan lancar, serta sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bisa melakukan acara tersebut. Selanjutnya, pihak ketiga meletakkan fumigan di beberapa titik ruang penyimpanan dengan menggunakan masker dan kaos tangan. Setelah itu, pihak ketiga yang lain akan menutup lubang yang masih tersisa dari luar untuk memastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam ruangan. Dan yang terakhir yaitu setelah 3 hari proses fumigasi, maka ruang Rekso Pustoko dibuka dan dibersihkan. Setelah itu dilakukan penataan ulang terhadap bahan pustaka untuk dikembalikan ke tempat semula. Upaya preservasi kuratif selanjutnya yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kertas dari kerusakan fisik seperti rapuh, pengaruh asam, serangga, dan lain-lain. Enkapsulasi dipilih dalam perawatan koleksi foto kuno Mangkunegaran
Dokumen tidak disegel secara permanen ke dalam plastik, sehingga bisa dilepas sewaktu-waktu. Saat ini Rekso Pustoko rutin melakukan enkapsulasi arsip foto kuno sebanyak 50 foto setiap bulannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses enkapsulasi diantaranya foto, cutter, papan kaca, serta serial black, penggaris, plastik mika transparan, gunting, dan double tip. Proses pelaksanaan enkapsulasi pertama yaitu menyiapkan bahan dan peralatan proses enkapsulasi. Yang kedua yaitu mika dipotong sesuai ukuran foto, setiap sisi diberi jarak 1 cm supaya foto tidak dark. Yang ketiga yaitu keempat sisi mika diberi double tip, 3 sisi dilepas, lalu foto dimasukkan ke dalam mika tersebut. Yang keempat yaitu setelah permukaan rata dan tidak ada gelembung, lepas bagian terakhir double tip. Yang kelima yaitu tekan-tekan semua sisi double tip untuk memastikan tidak ada udara yang masuk. Dan yang terakhir, foto dimasukkan dalam box yang terbuat dari kertas serial black. Upaya preservasi kuratif yang terakhir yaitu dengan menggunakan konservasi naskah lontar. Konservasi lontar merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga fisik dan isi informasi naskah supaya terjaga dengan baik. Upaya ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pada tahun 2020 dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020. Faktor kemunduran pada naskah lontar diantaranya efek jamur, kerusakan serangga, noda, dan perubahan warna. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam naskah lontar diantaranya pertama kuas, kain perca, piring plastik, alkohol 95%, minyak serai, minyak kemiri, kertas koran sebagai alas meja, masker, dan sarung tangan. Berikut adalah proses pelaksanaan konservasi lontar. Yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan. Yang kedua, membuat campuran yang berisi alkohol 95%, minyak serai, dan minyak kemiri dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya, naskah lontar dibentangkan, lalu dibersihkan dari debu menggunakan kuas. Selanjutnya, naskah lontar diolesi dengan campuran ketiga bahan tersebut menggunakan kain perca secara perlahan satu arah di kedua sisi naskah lontar. Berikut adalah contoh naskah lontar yang telah diberi campuran ketiga bahan tersebut. Setelah naskah lontar diolesi dengan tiga bahan tersebut, maka naskah lontar akan dijemur di dalam ruangan selama 3 hari dengan cara dibentangkan. Selanjutnya, setelah dijemur selama 3 hari, naskah lontar diikat kembali kemudian dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Kendala yang dihadapi dalam proses preservasi arsip dan naskah kuno diantaranya sarana prasarana yang kurang memadai, yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia, dan yang terakhir, tidak adanya standar operasional prosedur tertulis. Saran, untuk sarana prasarana, perlu adanya penambahan sarana prasarana seperti polyester, kertas bebas asam, alat pengatur suhu, dan lain-lain. Untuk sumber daya manusia, perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan memberikan pelatihan dan workshop kepada karyawan. Dan yang terakhir, untuk standar operasional prosedur, perlu membuat standar operasional prosedur tertulis sebagai acuan pelaksanaan. Kesimpulan, Rekso Pustoko merupakan salah satu perpustakaan khusus yang ada di Indonesia yang mengelola arsip dan perpustakaan di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Koleksi yang dimiliki Rekso Pustoko sangat beragam, oleh karena itu perlu adanya upaya preservasi arsip untuk menjaga dan merawat koleksi yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan adalah preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi preventif meliputi pencegahan kerusakan seperti fisik, kimia, biologi, dan lainnya. Upaya preservasi kuratif meliputi fumigasi, enkapsulasi arsip foto, serta konservasi naskah lontar. Upaya preservasi di Rekso Pustoko sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ditemui beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya SOP tertulis, dan sarana prasarana yang belum memadai. Maka dari itu perlu adanya penambahan sarana prasarana, penambahan dan pelatihan sumber daya manusia, serta adanya SOP tertulis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.